Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kembali materi kita sebelumnya. Adapun materi kita sebelumnya yaitu perkembangan resiliensi peserta didik. Oke, sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Madi Panji Wirabuana dengan NIM 312021107. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Dimas, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Wicaksono dengan NIM 2312021123. Oke, next. Oke, adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama ada konsep resiliensi, yang kedua ada faktor-faktor pembangun resiliensi, dan yang terakhir ada perkembangan resiliensi peserta didik. Oke, untuk itu Dimas bisa di next slide-nya. Oke, setiap individu pastinya memiliki masalahnya masing-masing. Begitupun pada kita sendiri. Dahulu kita sering sekali merasa tidak nyaman, bahkan tidak mampu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang datang dari sekolah, baik itu tuntutan tugas, berbaur dengan teman baru, menghadapi guru, dan lain sebagainya. Hal ini akan membuat kita akan mengalami stres akibat tuntutan yang harus kita penuhi. Sebagai calon guru atau pendidik, kita harus mempunyai pengetahuan serta wawasan yang luas untuk memahami psikologi, kemampuan, kelemahan, dan keinginan peserta didik. Memahami peserta didik merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat mengetahui aspirasi dan tuntutan peserta didik yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program-program yang tepat bagi peserta didik. Sehingga kegiatan pembelajaran akan dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Salah satu langkah yang dapat diterapkan yaitu dengan mengembangkan resiliensi peserta didik. Dalam berbagai kajian, resiliensi dianggap sebagai kekuatan dasar yang menjadi fondasi emosional, dan psikologis seseorang. Secara umum, resiliensi ini ditandai oleh sejumlah karakteristik, yaitu adanya kemampuan dalam menghadapi kesulitan, ketangguhan, dalam menghadapi stres ataupun bangkit dari trauma yang dialami. Kemudian, menjadi individu yang resilient bukan berarti seorang tidak pernah mengalami kesulitan. Untuk menjadi individu yang resilient, seseorang harus sering mengalami tekanan-tekanan emosional yang masih bisa dihadapi. Oleh karena itu, resiliensi ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan manusia, khususnya peserta didik, dalam menghadapi berbagai masalah hidup sehingga mereka mampu menjalankan kehidupannya dengan lebih baik. Oke, next. Kita akan masuk ke konsep resiliensi. Oke, untuk yang pertama yaitu ada konsep resiliensi. Istilah resiliensi sendiri yang diadaptasi sebagai kata ganti dari istilah-istilah yang sebelumnya telah digunakan oleh para peneliti untuk menggambarkan fenomena seperti kekebalan, ketangguhan, dan kekuatan. Meskipun istilah resiliensi telah diterima dan digunakan secara luas, hingga kini definisi tentang resiliensi masih terus dipermasalahkan dan bahkan belum ada konsensus tentang cakupan wilayah konstruk resiliensi seperti ciri-ciri dan dinamikanya. Masih belum ada kesamaan pendapat mengenai definisi resiliensi. Untuk memahami konsep resiliensi tersebut, ada beberapa definisi yang telah dirumuskan oleh sejumlah ahli. Yang pertama ada Grunberg. Secara sederhana, Grunberg mengartikan resiliensi sebagai the human capacity to face, overcome, be strengthened by, and even be transformed by experience of adversity. Kemudian ada Richardson dan kawan-kawan yang mendefinisikan resiliensi sebagai the process of coping with this disruptive, stressful, or challenging life, even in ways that provide the individual with additional protective and coping skill than prior to the disrupt that result from the event. Kemudian Rifkin dan Huffman merumuskan definisi tentang resiliensi yang ditunjukkan kepada siswa dan pendidik yang berisikan elemen-elemen pembangun resiliensi di sekolah, yaitu the capacity of spring back, rebound successfully, adapt in the face of adversity, and develop social, academic, and vocational competence despite exposure to severe stress or simply to the stress that is inherent in today's world. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa resiliensi
adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk memungkinkannya dalam menghadapi, mencegah, meminimalkan, menghilangkan dampak-dampak yang merugikan atau mengubah kehidupan yang kurang baik menjadi suatu hal yang wajar atau dapat diatasi. Resiliensi membuat seseorang dapat menyesuaikan diri dengan kondisinya yang kurang baik, serta mampu mengembangkan kompetensi sosial, akademis, vokasional, meski berada dalam kondisi yang terpuruk. Resiliensi dibangun oleh beberapa kemampuan yang berbeda, dan hampir tidak ada satupun individu yang secara keseluruhan memiliki kemampuan tersebut dengan baik. Kemampuan ini terdiri dari, yang pertama itu ada impulse control. Jika regulasi emosi merupakan pengaturan terhadap rangsangan luar, impulse control adalah sebaliknya. Impulse control lebih menekankan pada kontrol dari hasrat-hasrat internal. Kemudian ada analyzing ability. Kecakapan analisa merujuk pada kemampuan individu untuk mengurai dan menganalisa komponen kejadian atau masalah, lalu merumuskannya menjadi sebuah langkah perbaikan. Kemudian ada optimisme. Kemampuan untuk tetap berpikir dan berpandangan positif serta bertindak konstruktif dalam situasi apapun. Orang yang optimis tidak akan pernah putus asa dan selalu memiliki harapan-harapan yang positif untuk masa depannya. Kemudian ada empati. Kemampuan individu untuk merasakan dan membaca tanda-tanda psikologis dan emosional orang lain. Dan yang terakhir ada peningkatan aspek positif, yaitu kemampuan untuk senantiasa menambah nilai positif dalam diri yang membuat seseorang akan lebih realistis dan memiliki makna dan tujuan hidup yang baik. Next. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor pembangun resiliensi. Untuk itu, saya akan menyerahkannya kepada rekan saya. Untuk Dimas, saya persilahkan. Oke, terima kasih Panji. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor pembangun resiliensi. Dalam perkembangannya, Rothbard mengklasifikasikan faktor-faktor individu resilient yang terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu external support dengan menggunakan istilah I have, inner strength dengan menggunakan istilah I am, dan interpersonal and problem solving skill dengan menggunakan istilah I can. External support atau I am. Faktor external support merupakan bentuk dukungan eksternal dan sumber dalam meningkatkan daya lentur. Karakteristik resilient I have bersumber dari pengenalan peserta didik terhadap dukungan dan sumber daya yang diberikan oleh lingkungan sosial terhadap dirinya. Adapun sumber-sumber pendukungnya yaitu yang pertama, trusting relationship. Anak-anak dari segala usia membutuhkan kasih sayang tanpa syarat dari orang tua mereka sebagai pemberi perhatian primer. Tetapi, mereka membutuhkan kasih sayang dan dukungan emosional dari orang dewasa lainnya juga. Kasih sayang dan dukungan dari orang lain kadang-kadang dapat mengimbangi terhadap kurangnya kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, struktur dan aturan di rumah. Orang tua yang memberikan rutinitas dan aturan yang jelas mengharapkan anak-anak mengikuti perilaku mereka dan mengandalkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Aturan dan rutinitas ini meliputi tugas-tugas yang diharapkan dikerjakan oleh anak. Batas dan akibat dari perilaku tersebut dipahami dan dinyatakan dengan jelas. Jika aturan dilanggar, anak akan dibantu untuk memahami bahwa apa yang dia lakukan tersebut salah. Kemudian didorong untuk memberitahu dia apa yang terjadi, jika perlu dihukum, kemudian dimaafkan dan didamaikan layaknya orang dewasa. Yang ketiga, role model. Orang di sekitar remaja bertindak dengan cara yang menunjukkan perilaku remaja yang diinginkan dan dapat diterima, baik dalam keluarga dan orang lain. Mereka menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan sesuatu seperti berpakaian atau menanyakan informasi, dan hal ini akan mendorong anak untuk meniru mereka. Mereka menjadi model moralitas dan dapat mengenalkan remaja tersebut dengan berbagai aturan-aturan yang ada. Yang keempat, dorongan untuk menjadi mandiri. Orang tua mendorong anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain dan berusaha mencari bantuan yang mereka perlukan untuk membantu mereka menjadi mandiri. Orang tua akan memuji anaknya tersebut ketika dia menunjukkan sikap inisiatif dan mandiri. Orang tua sadar akan temperamen remaja sebagaimana temperamen mereka sendiri. Jadi, mereka dapat menyesuaikan kecepatan dan tingkat temperamen untuk mendorong anak untuk dapat mandiri. Yang kelima, akses pada kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan layanan keamanan. Anak, secara individu maupun dalam keluarga, dapat mengandalkan layanan yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh keluarganya, yaitu rumah sakit, layanan sosial, serta keamanan dan perlindungan layanan sejenisnya.
Inner strength atau IM. Faktor inner strength merupakan karakteristik resiliensi yang bersumber dari kekuatan atau potensi internal yang dimiliki oleh peserta didik. Faktor ini meliputi perasaan, sikap, dan keyakinan di dalam diri anak. Adapun elemen pembangun yaitu 1. Perasaan dicintai dan berperilaku menarik. Anak tentunya sadar bahwa orang tua akan menyukai dan mengasihi dia. Anak akan bersikap baik terhadap orang-orang yang menyukai dan mencintainya. Seseorang dapat mengatur sikap dan perilakunya jika menghadapi respon-respon yang berbeda ketika berbicara dengan orang lain. Mencintai, empati, dan altruistik. Anak akan mengasihi orang lain dan menyatakan kasih sayang tersebut dengan berbagai cara. Anak akan peduli tentang apa yang terjadi pada orang lain dan menyatakan kepedulian ini melalui sebuah tindakan dan kata-kata. Anak merasa tidak nyaman dengan penderitaan orang lain dan ingin melakukan sesuatu untuk berbagi sebuah kesenangan. Yang ketiga, bangga pada diri sendiri. Anak mengetahui jika dia adalah seseorang yang penting dan merasa bangga pada dirinya sendiri dan melakukan apapun untuk mengejar semua keinginannya. Anak tidak akan membiarkan orang lain meremehkan atau merendahkannya. Ketika anak mempunyai sebuah masalah dalam hidup mereka, kepercayaan diri akan membantu mereka untuk dapat bertahan dan mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, mandiri dan bertanggung jawab. Anak dapat melakukan sesuatu dengan cara sendiri dan menerima konsekuensi dari perilakunya tersebut. Anak merasa bahwa ia bisa mandiri dan dapat bertanggung jawab atas semua hal tersebut. Anak tentunya mengerti mengenai batasan kemampuan mereka terhadap berbagai kegiatan dan mengetahui saat orang lain bertanggung jawab terhadap suatu hal. Yang kelima, harapan, keyakinan, dan kepercayaan. Anak percaya bahwa ada suatu harapan baginya dan orang-orang yang dapat mereka percayai. Anak akan merasakan suatu perasaan antara benar dan salah. Percaya yang benar akan menang dan mereka ingin berperan untuk hal tersebut. Anak tentunya mempunyai rasa percaya diri dan keyakinan yang tinggi dalam moralitas dan kebaikan, serta dapat menyatakan hal ini sebagai kepercayaan pada Tuhan. Yang C, interpersonal and problem solving skill atau ICAN. Faktor internal and problem solving skill merupakan karakteristik resiliensi yang bersumber dari hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik yang berhubungan dengan keterampilan-keterampilan sosial dan interpersonal, baik berupa mengungkapkan perasaan dan pikiran dalam berkomunikasi dengan orang lain, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Adapun elemen pembangunnya yaitu yang pertama, berkomitmen. Anak mampu untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaannya kepada orang lain dan dapat mendengarkan apa yang dikatakan orang lain serta merasakan perasaan orang lain. Yang kedua, pemecahan masalah. Anak dapat menilai suatu permasalahan, menyebabkan munculnya masalah, dan mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Anak dapat mendiskusikan berbagai solusi dengan orang lain untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Ketiga, mengelola berbagai perasaan dan rangsangan. Remaja dapat mengenali perasaannya, memberikan sebuah emosi, dan menyatakan dengan kata-kata dan perilaku yang tidak melanggar perasaan dan hak orang lain dan dirinya sendiri. Keempat, mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain. Anak memahami temperamen mereka sendiri, mengenai bagaimana mereka bertingkah, merangsang, dan mengambil sebuah risiko terhadap temperamen orang lain. Hal ini mendorong Hal ini menolong anak-anak mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi, serta membantu anak-anak untuk mengetahui kecepatan untuk bereaksi. Yang terakhir, mencari hubungan yang dapat dipercaya. Anak dapat menemukan seseorang, misalnya orang tua, saudara, atau teman sebaya, untuk meminta sebuah pertolongan, berbagi perasaan dan perhatian guna mencari cara terbaik untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah personal dan interpersonal. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan-rekan. Oke, terima kasih Dimas untuk materinya. Kemudian saya akan melanjutkan pada subbab berikutnya. Adapun subbab berikutnya yaitu perkembangan resiliensi peserta didik. Oke, secara umum, resiliensi bermakna sebagai kemampuan seseorang untuk bangkit dari keterpurukan yang terjadi dalam hidupnya. Orang-orang dengan resiliensi yang positif akan mudah untuk kembali ke keadaan normal. Selain itu, individu dengan resiliensi positif mampu mengelola emosi, baik secara sehat maupun lainnya. Individu mempunyai hak untuk merasa sedih, marah, dan sebagainya. Namun, seseorang tidak akan membiarkan perasaan tersebut untuk menetap dalam waktu yang lama dan memutuskan untuk menjadi seorang yang lebih kuat. Larry dan Icovitz menyebutkan bahwa ada 4 tahapan resiliensi ketika seseorang mengalami situasi dari kondisi yang menekan. Keempat tahapan tersebut yang antara lain
Yang pertama ada mengalah. Kondisi yang menurun di mana individu mengalah atau menyerah setelah menghadapi suatu ancaman atau keadaan yang menekan. Level ini menekankan kondisi ketika individu menemukan atau mengalami kemalangan yang terlalu berat bagi mereka. Kemudian yang kedua ada bertahan atau survival. Pada tahap ini, individu tidak dapat meraih atau mengembalikan fungsi psikologis dan emosi positif setelah kondisi yang menekan. Efek dari pengalaman yang menekan membuat individu gagal untuk kembali berfungsi sebagai wajar. Cara wajar maksudnya itu kembali beraktivitas seperti semula. Oke, yang ketiga ada pemulihan atau recovery. Kondisi ketika seorang mampu pulih untuk kembali pada fungsi psikologisnya dan emosi serta mampu beradaptasi dalam kondisi yang menekan, walaupun masih menyisakan sedikit efek dari perasaan negatif yang dialaminya. Dengan begitu, individu dapat kembali beraktivitas untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Mereka juga mampu menunjukkan diri mereka sebagai individu yang resilient. Oke, yang terakhir ada berkembang pesat atau thriving. Pada tahapan ini, individu tidak hanya mampu kembali pada tahapan fungsi sebelumnya, namun mereka juga mampu untuk melampaui level-level lainnya pada beberapa aspek. Pengalaman yang dialami oleh individu menjadikan mereka mampu untuk mengatasi dan menghadapi kondisi yang menekan, bahkan menantang hidup untuk membuat individu menjadi lebih baik. Oke, pribadi dengan resiliensi tinggi ini akan mampu keluar dari masalah dengan cepat dan tidak terbenam dengan perasaan sebagai korban lingkungan atau keadaan, dan mampu mengambil keputusan saat berada di dalam situasi yang sulit. Proses pembentukan karakter siswa selain memerlukan committee of character seperti keluarga, sekolah, institusi agama, media, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya, juga dipengaruhi oleh tingkat resiliensi yang ada dalam tiap individu. Individu yang tidak resilient akan mudah terpuruk dan putus asa apabila ditimpa permasalahan. Maka daripada itu, untuk meningkatkan resiliensi pada peserta didik, para guru dapat menggunakan pendekatan secara holistik, seperti memberikan dukungan sosial, membangun keterampilan, pemecahan masalah, dan menggalakkan pola pikir positif. Kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, keterampilan emosional, dan pembinaan juga dapat membantu mengembangkan ketangguhan siswa. Oke, kemudian kita lanjut ke ujung presentasi kita. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan, yaitu sebagai seorang pendidik, kita harus mempunyai pengetahuan untuk memahami psikologi, kemampuan, kelemahan peserta didik. Salah satu langkah yang dapat diterapkan yaitu dengan mengembangkan resiliensi peserta didik. Resiliensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghadapi, mencegah, dan meminimalkan atau menghilangkan dampak-dampak yang merugikan atau mengubah kondisi yang kurang baik menjadi suatu yang wajar untuk diatasi. Resiliensi dibangun dari beberapa kemampuan yang berbeda, seperti impulse control, playing ability, optimisme, empati, dan peningkatan aspek positif. Kemudian Brutberg mengklasifikasikan faktor-faktor individu resilient yang terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu external support dengan menggunakan istilah I have, inner strength dengan menggunakan istilah I am, dan interpersonal and problem solving skill dengan menggunakan istilah I can. Secara umum, resiliensi bermakna kemampuan seorang untuk bangkit dari keterpurukan yang terjadi dalam kehidupannya. Seseorang tidak akan membiarkan perasaan semacam itu menetap dalam waktu yang cukup lama dan memutuskan untuk bertumbuh menjadi orang yang cukup kuat. Untuk meningkatkan resiliensi pada peserta didik ini, para guru dapat menggunakan pendekatan secara holistik, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seperti memberikan dukungan sosial, membangun keterampilan pemecahan masalah, menggalakkan pola pikir positif, kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, keterampilan emosional, dan pembinaan. Hal itu dapat membantu ketangguhan peserta didik. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jikalau ada sesuatu yang salah menurut kalian ataupun salah dalam pengucapannya, kami mohon maaf sekali. Karena kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Untuk akhir kata, kami akan akhiri dengan param santi. Om, santi, 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.